Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, insyaallah pada hari ini kita akan membahas terkait konsep administrasi, di mana ini akan saya sampaikan ini adalah pertemuan yang kedua ya. Ya. Baik, akan saya akan dulu. Sani. Oke. Terus Diva. Terus Putri. Oke. Sama Ayu. Hadir Pak. Oh, terima kasih. Sebelum ke materi, ada yang masih ingat yang kemarin? Saya Pak. Silakan. Ruang lingkup administrasi kelembagaan Islam meliputi administrasi organisasi, sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, kurikulum atau program, peserta didik atau jamaah, hubungan masyarakat, serta pengawasan dan evaluasi. Seluruh aktivitas tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Islam untuk mewujudkan lembaga yang efektif, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Oke, terima kasih. Jadi izin berdiri ya. Apa yang dibahas tadi terkait mata kuliah yang kemarin itu bahwa organisasi itu sangat penting ya dalam pengadministrasian. Tadi sudah disampaikan. Di sini capaian pembelajaran rekan-rekan bisa memahami konsep dasar administrasi serta menjelaskan pengertian administrasi menurut para ahli dalam konteks organisasi. Selanjutnya, rekan-rekan juga bisa mengidentifikasi fungsi dan peranan administrasi dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dan mungkin di sini ada yang sudah tahu definisi dari administrasi. Bahwa definisi administrasi adalah serangkaian aktivitas dan proses sistematis dan terorganisir untuk mengatur, mengelola, dan mengkoordinasikan sumber daya manusia, keuangan, informasi, dan material guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Di sini ada 4 fungsi. Yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian. Yang ketiga fungsi pengarahan, dan yang keempat adalah fungsi pengendalian. Nanti dari 4 fungsi ini dijabarkan seperti ini. Apa itu fungsi perencanaan? Fungsi perencanaan mencakup pada 4 unsur, yaitu menetapkan tujuan, mengidentifikasi tujuan jangka pendek dan jangka panjang organisasi. Mungkin jangka menengah juga sama. Di mana kita harus paham dulu tujuan menetapkan tujuan. Dalam mengidentifikasi tujuan itu maksudnya agar dalam kelembagaan Islam itu terarah menetapkan tujuan perencanaan itu. Terus analisis situasi, melakukan analisis untuk memahami kondisi internal dan eksternal. Yang ketiga, merumuskan strategi, mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan. Yang keempat yaitu menyusun perencanaan tindakan, menetapkan langkah-langkah spesifik dan jadwal untuk melaksanakan strategi. Yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian, di mana di sini ada 4, yaitu struktur organisasi. Membentuk struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang tepat, sehingga di sini jelas siapa pemimpinnya, siapa
sekretarisnya, siapa bendaharanya, siapa bawahannya sebagai sub-sub daripada organisasi tersebut gitu ya, sehingga jelas dalam melaksanakan tata kelola organisasi kelembagaan. Yang selanjutnya yaitu pengaturan sumber daya, mengalokasikan sumber daya manusia, finansial dan material secara efektif. Tentunya ini harus tepat dalam pengaturan sumber daya. Artinya dari sisi administrasi harus tepat sasaran, jangan sampai orang yang mempunyai kemampuan di bidang IT malah ditempatkan di bidang hubungan kemasyarakatan misalkan, sehingga kalau misalkan tidak tepat dalam pengaturan sumber daya manusia, maka insya Allah organisasi kelembagaan itu akan berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu koordinasi, menyelaraskan berbagai kegiatan dan fungsi dalam organisasi untuk memastikan kerjasama yang efektif. Nah, koordinasi tersebut siapa saja yang terlibat di sana, unsur pimpinan, unsur bawahan, atau mungkin unsur leader yang di tengah-tengah itu, gitu. Jadi bisa mengkomunikasikan. Untuk pengaturan sumber daya, tentunya ini harus tepat dalam menempatkan seseorang di sebuah organisasi, apalagi organisasi kelembagaan Islam. Ada yang tahu organisasi kelembagaan Islam? Nah, saya kasih contoh, ada MUI, ada Bajnas, ada Linian, ya kan? Seperti itu. Tentunya itu membutuhkan sumber daya yang tepat dalam tata kelola organisasi. Selanjutnya koordinasi, menyelaraskan berbagai kegiatan dan fungsi dalam organisasi untuk memastikan kerjasama yang efektif. Koordinasi dari atas, menengah sampai bawah. Kenapa harus tepat? Karena kalau misalkan kurang menempatkan koordinasi, kurang komunikasi, maka kelembagaan tersebut tidak akan mungkin maksimal. Berjalannya tidak akan mungkin maksimal. Tata kelolanya juga tidak akan mungkin berjalan. Seperti apa, siapa pemimpinnya, instruksinya harus seperti apa, perintahnya harus seperti apa, memberikan pedoman tidak nih kepada bawahannya, seperti itu. Nah, penetapan hierarki, yaitu membangun hierarki yang menentukan rantai komando dan alur komunikasi. Tadi sudah dibahas. Alur hierarki ini dibentuk dengan cara bagan organisasi. Ada di sini misalkan ketua, biasanya kalau dalam struktur organisasi itu sekretaris, bendahara, ke bawahnya yaitu kepala urusan atau kepala bidang. Bahkan sampai tukang sapu pun atau security pun itu masuk struktur, karena beliau bertanggung jawab terhadap lembaga tempat dia bekerja. Contoh saja, kalau misalkan kita masuk ke sebuah lembaga, pas masuk siapa yang akan menyambut rekan-rekan? Sebelum struktur pimpinan yang lebih atas, paling security bertugas di luar, ya kan? Iya. Silahkan deh mau kemana, keperluannya apa, itu kan dicatat. Lalu kita diantar. Tapi kalau security-nya kasar, mukanya garang, tidak respon kepada kita, kira-kira rekan-rekan akan respon nggak ke lembaga tersebut? Tidak. Berarti ini perlu penetapan hierarki. Semua yang masuk dalam organisasi tersebut, pengadministrasian harus jelas, punya tanggung jawab yang jelas. Tanggung jawab security seperti apa, tanggung jawab pimpinan seperti apa, tanggung jawab kepala bidang juga seperti apa. Jadi tidak ikut campur di masing-masing tanggung jawab seperti itu. Apakah sebelum ke pembahasan fungsi pengarahan ada yang mau bertanya?
Silakan. Saya Pak. Saya ingin bertanya, dalam perorganisasian ada penerapan hierarki. Apa fungsi dari hierarki tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menggambarkan hierarki daripada struktur organisasi. Kira-kira seperti ini. Di sini ada ketua atau pimpinan lah ya. Apa namanya? Mau ketua, mau pimpinan bisa. Biasanya di sini sekretaris bendahara. Sekretaris di sini bendahara. Ke bawahnya itu ada sub bidang. Ada bidang humas misalkan. Sini ada bidang apalagi. Tentunya ini semua untuk mengetahui terkait siapa saja pemimpin di lembaga organisasi tersebut dan bagaimana pertanggungjawaban. Jadi masing-masing struktur ini tentunya akan berbeda-beda tanggung jawab. Ketua otomatis atau pimpinan yang paling atas mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Lain lagi dengan bidang. Bidang itu hanya tanggung jawab apa yang dia bidangi saja. Misalkan hubungan dengan masyarakat yang disebut humas, dia bisa berkomunikasi, tugasnya berkomunikasi gitu, terkait perusahaan atau lembaga tersebut. Misalkan kita contoh ambil lembaga dinia lah ya, lembaga dinia, tugas-tugas di masing-masingnya udah jelas gitu terkait tanggung jawab. Cukup ya? Cukup Pak, terima kasih. Kita lanjut ke fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan, pemimpin memberikan arahan, bimbingan dan pengaruh kepada karyawan atau lembaga gitu ya, untuk melaksanakan tugas mereka. Terus fungsi komunikasi, menyampaikan informasi, kebijakan dan prosedur dengan jelas kepada seluruh anggota organisasi atau lembaga tersebut. Motivasi, memberikan insentif dan dukungan untuk mendorong kinerja organisasi, kinerja karyawan atau di sana bisa disebut struktur paling bawah, memberikan insentif. Jadi kalau misalkan bisa melaksanakan tugas dengan baik, maka itu pimpinan biasanya memberikan insentif, bonus lah namanya ya, kepada karyawan. Terus supervisi, memantau, membimbing karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Ini sub-subnya. Jadi kegiatan dalam sebuah organisasi atau kelembagaan itu dipantau oleh supervisi, dicek terkait tanggung jawabnya masing-masing, seperti itu. Selanjutnya yaitu terkait fungsi pengendalian atau yang disebut kontrol, yaitu fungsinya untuk penetapan standar, menentukan standar kinerja dan tolak ukur untuk mengukur kemajuan. Otomatis di sini harus ada pelatihan, harus ada bimbingan. Untuk apa? Untuk penetapan standar. Dalam sebuah organisasi kalau ingin maju, kalau ingin organisasi tersebut populer secara kualitas, secara kuantitas juga, otomatis harus ada standar gitu. Standarnya seperti apa sih? Yang ujung-ujungnya nanti ke kualitas. Kalau standarnya baik, maka kualitasnya juga bagus. Terus pengukuran kinerja, mengumpulkan data dan informasi untuk menilai kinerja aktual terhadap standar yang telah ditetapkan. Nah, ukurannya apa? Ya, otomatis hasil evaluasi. Hasil evaluasi. Nah, bersambung ke bawah evaluasi terkait menganalisis penyimpangan antara kinerja dan aktual dan standar. Jadi tidak bisa dilepaskan satu sama lain terkait penetapan standar, pengukuran kinerja, evaluasi, serta tindakan korektif.
fungsinya adalah mengambil tindakan untuk mengatasi penyimpangan dan perbaikan kinerja. Nah, jadi pimpinan itu wajib melakukan koreksi terhadap kinerja karyawannya. Pentingkah fungsi administrasi? Penting. Apa saja, ada yang tahu nggak? Nah, di antaranya itu untuk mencapai Tujuan. yang ingin dicapai. Selanjutnya efisiensi Dan efektivitas. koordinasi dan Komunikasi. adaptasi dan Inovasi. nah ini prinsip administrasi kelembagaan Islam. Kita di sini prinsip administrasi kelembagaan Islam untuk menciptakan apa? Selanjutnya di sini kejujuran dan amanah, yaitu menyampaikan atau melaksanakan tugas sesuai tupoksinya, jujur dan amanah. Amanah. Terus bermusyawarah, artinya ketika ada sesuatu hal yang memang perlu dibicarakan maka dilakukanlah dengan musyawarah antara pimpinan dengan semua karyawannya, seperti itu. Terus kesamaan. Nah, dalam organisasi kelembagaan Islam secara administrasi ada semacam kesamaan tanggung jawab, sama-sama punya tanggung jawab besar sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jadi tidak seperti ini, saya bukan tanggung jawab saya itu, biar tanggung jawab pimpinan saja. Tidak bisa seperti itu, karena kita bagian daripada lembaga tersebut atau perusahaan tersebut, maka kita harus bertanggung jawab. Terus iman dan akhlak. Selanjutnya tanggung jawab. Tadi sudah disampaikan ya terkait tanggung jawab masalah apa berdasarkan struktur keteladanan, harus memberikan contoh yang baik. Pimpinan itu harus memberikan contoh kepada anak buahnya. Kenapa demikian? Kalau pimpinan sebenar-benar tidak memberikan contoh yang baik, cara bicara, cara dia menyampaikan gagasan-gagasannya, maka hasil daripada tata kelola administrasi kelembagaan Islam khususnya itu tidak akan menjadi baik seperti itu. Maka harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah menjadi ketentuan. Kalau misalkan administrasi kelembagaan Islam berarti harus sesuai dengan agama Islam, seperti itu. Berarti sesuai juga dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW.